terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpuji namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan, kami agungkan, tiada nama lain selain Kau Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami naikkan syukur kami atas segala perbuatanmu. Sebab baik adanya Tuhan. Haleluya Yesus, kami tinggikan. Sebab segala pujian, hormat Tuhan kami naikkan hanya untuk kemuliaan namamu saja. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Janjimu bersinar Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua baik adanya. Engkau rancangkan begitu sempurna.
ada satupun Tuhan rencana jahat yang Kau rancangan dalam hidup kami. Semua rancangan-Mu baik adanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Tuhan Kau tetapkan hidup kami. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Pagi hari ini saya mau ajak kita mau merenungkan pujian ini. Pujian ini mengatakan semua baik, semua baik. Mari pagi hari ini kita mau merenungkan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah izinkan dalam kehidupan kita. Entah itu menurut kita baik, entah itu menurut kita kurang baik. Tetapi semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, semua baik adanya. Pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita. Kita mau naikkan penyembahan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pagi hari ini kita mau naikkan iman kita. Kita mau naikkan rasa syukur kita. Kita mau katakan semua baik, semua akan baik adanya. Karena Tuhan beserta dengan kita. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur.
Yang terjadi di hidup kami semua ada atas izin Tuhan. Kalau sampai saat ini kami bisa datang beribadah, datang berdoa, datang melayani Tuhan dan menikmati kehidupan sepanjang hari ini, semua masih ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami akan menikmati firman Tuhan. Tuhan berkati dan berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang di rumah. Kalau pembacaan WPD kita diambil dari Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48, saya akan bacakan aja. Yesaya 48. Yesaya 48, saya akan baca 16. Yesaya 48 16 berkata, "Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya aku memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan daripadaku." Demikianlah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita dari lihat latar belakang Raja Israel ini yang bernama saat itu Raja Israel yang bernama Yoyakin ya. Oh, terima kasih. Raja Yoyakim ini mewarisi tata dari Raja Yosia, masih berumur 18 tahun. Dia memerintah Israel bagian utara. Ketika dia memerintah, dia melakukan apa yang tidak baik. Justru dia mengikuti jejaknya ayahnya, yaitu melakukan kejahatan. Kejahatan apa saja? Ya seperti bapaknya, memang tidak jauh ya. Sudah diwariskan dosa, maka akan mengakhirkan juga dosa. Apa yang bapaknya lakukan itu persis yang dilakukan oleh Yoyakim. Raja Yosia meninggal, digantikan raja anaknya bernama Yoyakim ini. Nah, dia melakukan kejahatan-kejahatan itu. Yang pertama dia menyembah berhala, yaitu membangun
mezbah, memberikan korban bakaran, bahkan menyembah. Lebih parahnya lagi, dia juga mengajak rakyatnya. Itu dosanya dia pertama. Kedua, itu akibat dia dosa berkoalisi dengan negara tetangganya, yaitu yang tidak mengenal Tuhan, Raja Mesir dan lain-lain. Yang persis apa yang dilakukan karena menyembah berhala. Terpengaruh istilahnya. Baru yang ketiga, ya dosanya juga ada apa lagi? Dia tidak memperhatikan rakyat atau apa yang Tuhan inginkan, dia memperhatikan foya-foya saja, apa yang menyenangkan hatinya. Sehingga Tuhan sangat kesal, apalagi kejinya adalah yang Tuhan sangat kesal kepada Yoyakim ini, bahwa dia melakukan kejahatan itu menyembah Baal-Baal yang tidak disukai Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang cemburu, jangan ada Allah lain kalau di hukum Taurat itu. Nah ini sangat fatal akibat itu, makanya sudah lama dosa berlarut, akhirnya Tuhan menghukum. Menghukumnya apa? Dengan Raja Nebukadnezar, yaitu raja dari Babel. Akhirnya Nebukadnezar memerintahkan tentaranya untuk menawan berperang di Yerusalem, dan akhirnya ketika ada mereka kalah dan Yoyakim dibawa semua, ditawan oleh bangsa Babel dan ditawan di daerah Babelonia. Kalau sekarang itu sekitar namanya Iran ya, dari Israel ke Iran istilahnya di bawah itu. Nah, dari sini apa yang kita pelajari? Akibat dosa yang dilakukan pemimpin, dampaknya bukan hanya orang itu yang berbuat dosa, tetapi akibatnya orang lain juga kena. Akibat dosa yang dilakukan oleh Raja Yoyakim. Siapa? Ya orang-orang rakyat Israel. Siapa? Tentara-tentara Israel kena juga akibat dosa. Mereka ditawan, semua ditawan. Bahkan bait Allah yang sudah itu dirampas, diambil, yang Salomo buat itu dirampas, diambil dan ditawan, taruh di Babel. Inilah kesalahan fatal seorang pemimpin yang akibatnya yang menikmati kesalahannya, dosanya bukan hanya saja pemimpin tersebut, anak buahnya juga kena. Dan anak buah karena terpengaruh juga. Nah, dari situlah Tuhan kembali tetap berbicara. Untung masih ada orang-orang Israel yang masih percaya sama Tuhan. Masih ada orang-orang bangsa Israel yang masih tetap berseru kepada Tuhan. Walaupun mereka ada di Babelonia, ada di pengasingan, mereka tetap masih menyembah dan memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan mengangkat seorang nabi bernama Yesaya untuk memberikan motivasi kekuatan padanya. Nah, apa yang kita pelajari dari ayat ini ketika Yesaya memberikan motivasi untuk tetap mengandalkan Tuhan. Ayat 17 katakan, beginilah firman Tuhan penebusmu Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh ini. Artinya apa? Tetap percaya pada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan akan masih sanggup memulihkan bangsa Israel, asal tetap mengandalkan Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Dari ayat-ayat tersebut ini berkat apa yang kita peroleh ketika kita belajar taat pada perintah Tuhan, meskipun berada dalam lembah-lembangan, meskipun berada dalam kesulitan. Kalau kita taat terhadap firman Tuhan, berkat Tuhan masih ada. Walaupun kayaknya mustahil Tuhan mau menjawab kita, mustahil Tuhan masih mengadakan mujizat. Kenyataannya, tetapi percayalah, kita percaya pada Tuhan itu dari iman kita. Iman itu apa yang tidak terjadi, tapi kita meyakini bisa terjadi. Itulah iman, percaya pada Tuhan di tengah-tengah mustahilan. Sehingga berkat yang Tuhan berikan, 3 hal yang di ayat ini yang bisa kita pelajari. Yang pertama, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati seperti sungai yang tidak pernah kering. Yesaya 48 ayat 18a. Tuhan tetap memberikan damai, meskipun kita berada di tengah-tengah kesulitan, problema apapun. Tuhan masih sanggup ketika kita mencari Tuhan. Yang pertama apa yang kita rasakan berkat Tuhan? Damai. Karena apapun yang terjadi, kita punya sesuatu, kalau tidak ada damai di hati, rasanya nggak enak. Yang kedua, berkat kedua kita belajar adalah hidup kita akan dilimpahi kebahagiaan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat 18b. Kita akan tetap menerima kebahagiaan. Apa? Karena kebahagiaan itu dari dalam, kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan di luar. Kebahagiaan di luar dunia tahukah sementara, tetapi ketika kebahagiaan Tuhan berikan, kita akan tetap sukacita selamanya. Meskipun dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah,
tetap kebahagiaan Tuhan kita akan rasakan. Yang ketiga, keturunan kita akan diberkati. Ingat janji Tuhan. Enggak selamanya kalau hidup kita susah, anak cucu kita pasti akan susah. Tidak. Kita bisa potong garis kutuk dosa tersebut. Dengan caranya kita berbalik kepada Tuhan. Kita tetap mencari Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan sanggup pulihkan saya. Bukan hanya saya, tetapi anak kita yang tidak tahu apa-apa. Karena dosa kita dia kena tertimpa akibat dosa yang kita lakukan. Tapi bisa kita kalahkan ketika kita bertobat dan sungguh mencari Tuhan. Maka akibatnya apa? Anak kita, cucu kita akan dipelihara Tuhan. Amin. Jadi bagi orang tua, kalau kita beribadah, kita mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berkatnya bukan hanya diri kita, tetapi anak cucu kita akan diberkati. Benar apa kata Daud berkata, anak cucu kita tidak akan menjadi pengemis selama orang benar mencari Tuhan. Amin. Jadi bahagialah dan tetaplah percaya bahwa Tuhan masih meyakini pertolongan Tuhan masih ada dan tetap terjadi. Karena apa? Tuhan itu tetap Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Dia masih ada anugerahnya yang tetap dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan persoalan kita. Ya, itulah firman Tuhan yang kita renungkan di dalam Yesaya pasal 48 ini. Sehingga apa yang terjadi? Janjinya ketika mereka dalam pembuangan, Tuhan bisa tarik kembali, menggerakkan hati daripada Raja Babel. Yang dulu Nebukadnezar yang menawan bangsa Israel, ketika diganti Raja Kores, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk supaya Israel dikembalikan ke Yerusalem. Sehingga bisa dibebaskan karena Tuhan masih sayang. Ketika ada orang-orang percaya yang masih berseru dan berharap untuk kembali ke tanah perjanjiannya. Dan Tuhan pulihkan dan kembali mereka ke tanah Israel. Itulah janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita selama kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Kita yang tidak sabar pada Tuhan, tapi Tuhan masih terus sabar. Kita yang pengen instan untuk mencari pertolongan, tapi Tuhan ingin kita prosesnya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan ketika kita sudah dalam berkat anugerah Tuhan, jangan berbuat dosa. Karena apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Tuhan tidak memandang jabatan rohani, jabatan apa kita pelayan Tuhan atau tidak. Dosa tetap dosa. Karena itu seriuslah dengan ibadah kita, seriuslah dengan kerohanian kita. Ketika kita kerohanian yang benar, disitulah anugerah Tuhan, pembiaran Tuhan, lingkupan Tuhan akan memagari kita, kehidupan kita. Tapi kalau kita bermain-main dengan dosa, pagar lindungan Tuhan akan terbuka dan kita akan masuk di dalam hukuman dosa. Mari kita berdoa, selama kita berharap Tuhan akan tetap tolong. Terima kasih Bapa dalam surga, pagi hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa untuk tetap berharap dan tetap kembali mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya meskipun terjadi dalam kehidupan kami pada hari-hari ini, sebagai umat Tuhan, sebagai sidang jemaat Allah Ebenezer yang setia dan mencintai Tuhan dan tetap beribadah dan mengandalkan Tuhan, kami percaya masih ada mujizat dan anugerah Tuhan di tempat kami beribadah, di tempat kami bertumbuh di gerejamu ini. Terima kasih buat gereja rumah Tuhan. Kami boleh terus Tuhan izinkan untuk kami beribadah, untuk kami bisa melayani. Karena kami tahu ketika kami berkumpul bersama-sama orang-orang percaya di rumah Tuhan, untuk berdoa, menikmati firman, untuk memuji Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan, dan kami bisa saling mendoakan satu yang lain. Kami percaya disitulah pertumbuhan iman kami terjadi. Terima kasih Tuhan buat para pemimpin rohani yang Tuhan berikan bagi kami untuk tetap bisa membimbing kami sebagai umat Tuhan, membimbing kami untuk tetap bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, berkati terus gereja kami, gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Tuhan. Karena mulai kami percaya Tuhan pakai kami menjadi kesaksian, pakai kami untuk membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan dan beribadah di rumah Tuhan dan menikmati pertumbuhan rohani kami dan berkat-berkat Tuhan di dalam kami beribadah di rumah Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Terima kasih Bapak, berkati para pemimpin kami, berkati pemimpin-pemimpin kami 12 majelis gereja, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Haryadi Unantea bersama keluarga dan lain-lain. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Teguh Kurniawan, juga Tuhan memberkati bersama istri dan ketiga putrinya, juga para pastoral dan juga para pengerja yang
ada di satelit, yang ada di komisi, kami berdoa juga Tuhan menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan juga kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Karena kami bersyukur sampai saat ini kami bisa menikmati kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk melayani Tuhan, kebebasan untuk berkarya di bangsa kami Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Karena itu kami berdoa tutup bungkus dengan darah Yesus, sehingga bangsa kami boleh ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan bila ada orang-orang yang bermaksud jahat untuk mengacaukan, untuk memecah belah bangsa negara kami berdoa apakah itu karakter-karakter radikalisme, premanisme, koruptor, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan hancurkan itu, tutup bungkus Tuhan. Setiap para pejabat daerah, pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan berikan terus hikmat di dalam beliau memimpin, memberikan sejahtera, memberikan perlindungan di bangsa Indonesia. Biar Tuhan menyertai, melalui kebijakan-kebijakannya kami bisa bebas merasakan pertolongan Tuhan untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kepada seperti yang gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT, berkati mereka untuk mereka bekerja dengan rajin dan jujur dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan dengan bekerja dengan baik. Terima kasih Bapak, berkati kota Surabaya di mana kami tinggal, bekerja, melayani Tuhan, beribadah, berkati dengan damai sejahtera, dengan keadilan, dengan perlindungan, sehingga kami boleh bebas memuliakan Tuhan dan membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih yang kami berdoa buat kami untuk sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan, kayaknya semua boleh berkenan di hati Tuhan, dan kami boleh melakukan sesuai dengan firman Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan, dan hidup kami diberkati sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, buat kami semua yang ada di rumah Tuhan beribadah, berdoa pada pagi hari, juga Tuhan berkati, maupun mereka yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan doa ibadah dan mengikuti doa ini, juga berkati mereka sepanjang hari ini, biar Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, sekarang kami akan pulang dan melanjutkan segala aktivitas sepanjang hari ini dengan pertolongan Tuhan, dengan membawa berkat besar dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus yang akan menyertai dan melindungi kami sesuai dengan firman Tuhan yang kami baca setiap hari, dan kami lakukan firman Tuhan setiap hari, dan kami akan menemukan mujizat-mujizat firman Tuhan yang kami lakukan setiap hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali akan menjemput kami semua. Yang diberkati katakan bersama, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semua, amin.